Lu percaya gak? Kalau gue bilang, di balik skandal terbesar abad ini, sebenarnya ada rencana gila buat bikin ras manusia super. Yes, kita semua tahu nama Jeffrey Epstein. Kita tahu kejahatan asusilanya. Tapi media massa jarang banget bahas satu hal yang paling mind-blowing ini. Orang ini punya obsesi buat nyebekuin kepala dan, organ reproduksinya sendiri setelah dia meninggal. Tujuannya? Supaya di masa depan teknologi bisa ngehidupin dia lagi buat membuahi ras manusia baru dengan DNA dia. Ini bukan fiksi ilmiah, bro. Ini adalah proyek nyata yang dia sebut sebagai Baby Ranch. Pertanyaannya, gimana caranya ide segila ini bisa didanai miliaran dolar oleh bank-bank terbesar di dunia? Kenapa bank sekelas JP Morgan rela buta demi orang ini? Dan kenapa nama fisikawan legendaris kayak Stephen Hawking bisa mati-matian dijagain sama predator ini? Hari ini kita gak cuma bahas skandalnya, kita bongkar mekanisme bisnis di belakangnya. Dari aliran dana, pencucian reputasi, sampai mesin pemerasan. Sebelum kita masuk ke dagingnya, gue perlu melurusin satu hal. Banyak orang mikir Epstein itu cuma orang kaya yang nyari kesenangan. No. Itu analisis yang dangkal banget. Berdasarkan dokumen investigasi tahun 2024 dan 2025 yang baru dibuka, profil psikologis Epstein itu jauh lebih gelap. Dia adalah penganut transhumanisme ekstrim. Transhumanisme itu konsep pakai teknologi buat ningkatin kemampuan manusia. Keren sebenarnya. Tapi di tangan Epstein ini jadi narsisme biologis. Dia percaya sama eugenika, ide kuno soal pemulihan ras. Dia ngerasa DNA dia itu superior dan dia punya kewajiban moral buat nyebarin itu. Masalahnya, buat mewujudkan delusi ini dia butuh dua hal, validasi sains dan dana tak terbatas. Dan dia berhasil dapetin dua-duanya dengan cara memanipulasi sistem yang paling kita percaya, universitas dan perbankan. Oke, kita mulai dari TKP-nya, Zorro Ranch, New Mexico. Tanah seluas 7.500 hektar di tengah gurun. Ini bukan cuma rumah liburan, guys. Ini adalah markas operasional. Menurut laporan New York Times, Epstein sering bilang ke tamu-tamunya kalau dia mau bikin fasilitas inseminasi di sini. Targetnya gila. Dia mau ngehamilin 20 wanita sekaligus dalam satu periode. Dia mau bikin klan dia sendiri. Tapi Epstein tahu kalau dia ngomong ginian di jalanan, dia bakal diketawain. Makanya dia butuh validasi. Dia pakai duitnya buat ngebeli akses ke otak-otak terpintar di dunia. Dia donasi jutaan dolar ke Harvard, ke Media Lab. Dia biayain riset evolusi. Ini namanya reputation laundering. Dia nyuci reputasinya pakai sains. Dia pengen dibilang sains filantropis, bukan predator. Dia undang ilmuwan Nobel ke pulaunya, diskusi soal fisika. Padahal di belakang layar, dia lagi nyusun rencana buat ngebekuin dirinya sendiri, alias cryonics. Dia beneran mau ngebekuin kepala dan aset bawahnya. Dia mikir uang dia bisa nyurangin kematian. Tapi pertanyaannya, duit sebanyak itu datangnya dari mana? Dan gimana cara mindahinnya tanpa ketahuan? Ini bagian yang paling bikin gue geleng-geleng kepala. Kita bedah arsitektur finansialnya. Gimana caranya kejahatan terorganisir bisa lolos di sistem perbankan modern? Lo harus tahu, Epstein itu nasabah emas di JP Morgan Chase selama 15 tahun dan lanjut ke Deutsche Bank. Total transaksi yang lewat lebih dari 1 miliar dolar. Mungkin banyak dari kita yang nanya, kok bank nggak tahu? Jawabannya, mereka tahu, tapi mereka bodoh amat. Ada istilah di internal JP Morgan yang bocor di persidangan. Mereka nyebut Epstein sebagai bagian dari wall of cash. Artinya, dia bawa duit segitu banyaknya sampai eksekutif bank ngelarang tim compliance atau kepatuhan buat nanya-nanya. Gini, Epstein rutin narik tunai 40.000 sampai 80.000 dolar per bulan, sekitar 600 juta sampai 1,2 miliar rupiah secara cash. Lo bayangin bawa duit segitu di koper. Pas ditanya bank buat apa, alasan dia cuman buat beli bensin pesawat atau tips. Dan bank setuju aja. Kenapa bank mau? Karena relasi personal. Eksekutif top bank kayak Jes Staley itu teman dekat Epstein.
Ada email di mana Epstein bilang ke petinggi bank, "There are 21 million reasons I'd like to know when you return." 21 juta alasan, alias 21 juta dolar duit dia. Jadi, bukan sistemnya yang rusak bro, tapi orangnya yang dijual. JP Morgan akhirnya kena denda 290 juta dolar, Deutsche Bank 150 juta dolar. Mahal? Iya, tapi buat bank segede itu, mungkin itu cuma biaya operasional. Duit udah aman, sekarang logistik. Gimana cara mindahin tamu dan korban ke Zorro Ranch atau pulau pribadi tanpa kelacak radar publik? Kenalin, Plan D LLC. Ini adalah perusahaan cangkang yang dibikin khusus buat ngelola armada pesawat Epstein, termasuk Gulfstream G550 yang legendaris itu. Kenapa harus pakai perusahaan cangkang? Biar kalau pesawatnya kena kasus, nama Epstein nggak langsung kena. Ini teknik asset shielding klasik. Data penerbangan nunjukin, pesawat Plan D ini bolak-balik rute segitiga setan, New York, Palm Beach, dan New Mexico atau Virgin Islands. Pesawat ini adalah jembatan yang menghubungkan ambisi gila dia dengan realita. Duit udah, logistik udah. Terakhir, keamanan. Gimana caranya dia nggak diciduk selama puluhan tahun padahal kegiatannya sevulgar itu? Jawabannya, compromise material alias kompromat. Rumah Epstein itu bukan rumah, itu studio rekaman. Korban bersaksi, banyak kamera tersembunyi pinhole di dinding. Epstein ngundang politisi dan pengusaha, ngasih servis, terus direkam. Rekaman ini jadi asuransi. Siapa yang berani nangkep dia kalau dia punya video aib orang yang mau nangkep dia? Tapi, ada satu plot twist yang bikin heboh di 2024. Muncul nama Stephen Hawking di email Epstein. Banyak yang salah paham di sini. Di email itu, Epstein justru nyuruh orangnya buat ngasih hadiah duit ke siapa aja yang bisa membuktikan kalau tuduhan Hawking ikutan pesta itu bohong. Lo nangkap logikanya? Epstein itu predator, tapi dia mati-matian ngebela nama baik Hawking. Kenapa? Karena Hawking itu aset branding. Epstein butuh nama Hawking tetap bersih supaya proyek pabrik genetika dia terlihat ilmiah. Kalau orang tahu Hawking cuma datang buat main, hancurlah topeng sains Epstein. Jadi dia pakai duit buat nyuci nama Hawking, bukan karena kepeduli, tapi demi ngelindungi fantasinya sendiri. Jadi, mesin kompromat dia punya dua fungsi, blackmail buat musuh dan protection buat aset berharga. So, apa yang bisa kita pelajari dari bedah kasus kali ini? Pertama, the God complex is real. Uang dalam jumlah tak terbatas tanpa moralitas itu bahaya banget. Epstein bukan mau nyumbang ke sains, dia mau ngebajak sains buat egonya sendiri. Kedua, sistem kita bisa dibeli. A wall of cash membuktikan kalau lo cukup kaya, aturan bank itu cuma saran, bukan kewajiban. Epstein udah mati, tapi sistem yang lindungin dia, perbankan tertutup, perusahaan cangkang, hukum tumpul ke atas, masih ada sampai sekarang. Hati-hati sama apa yang lo lihat di permukaan. Di balik filantropi mewah, bisa jadi ada monster yang lagi nyusun rencana. Menurut lo, apakah ada miliarder lain yang punya obsesi gila kayak gini sekarang? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar ya. So, kalau lo suka konten bedah kasus bisnis dan kriminal mind-blowing kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya supaya lo nggak ketinggalan konten-konten gue yang lainnya ya. So, gue pamit undur diri, see ya!